Strategi akuntansi pajak, investasi entitas anak, dan properti investasi. Mengapa itu penting? Aset sebagai instrumen pajak. Aset bukan sekedar angka di neraca. Setiap pengakuan dan pengukuran berdampak langsung pada kewajiban pajak perusahaan. Risiko sanksi fiskal, kesalahan dalam pengakuan biaya dan pendapatan berujung pada koreksi pajak yang dari saksi dari otoritas fiskal. Kunci efisiensi pajak memahami perbedaan nilai baru komersial versus fiskal adalah fondasi perencanaan pajak yang efektif dari legal. Selanjutnya, entitas anak, kendali dan pelaporan. Ada 3 pilar utama, yaitu pengendalian sebagai penentu, konsolidasi versus metode ekuitas, yang terakhir eliminasi transaksi timbal balik. Selanjutnya, 1 entitas ekonomi, 2 sisi pelaporan. Laporan komersial mengikuti PSAK, laporan fiskal mengikuti UU PPH, yang dimana mengikuti PSAK itu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya untuk pemegang saham atau investor. Mengikuti UU PPH menjadi dasar perhitungan pajak, terutang dengan aturan penyusutan dan pengakuan tersendiri, serta rekonsiliasi, koreksi positif dan negatif menjembatani kedua laporan agar kepatuhan pajak tetap terjaga. Selanjutnya, properti investasi, definisi fiskal. Apa yang termasuk properti investasi? Yang pertama yang termasuk adalah tanah dan bangunan untuk disewakan, properti untuk kenaikan nilai jangka panjang. Pengecualiannya properti atau operasional administratif. Yang kedua, stok barang, dagang atau properti yang pembangunannya untuk dijual. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran terbagi atas 3, biaya perolehan, PPN masukan, dan penyusutan fiskal. Selanjutnya, implikasi pajak penjualan aset. Yang pertama, rumus dasar, laba per rugi sama dengan harga jual dikurang nilai. Buku fiskal. Keuntungan atau selisih positif merupakan objek pajak penghasilan PPH dan harus dia laporkan dalam SPT tahunan. Kerugian atau selisih negatif dapat dikompensasikan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal adalah keharusan yang setiap perbedaan antara laporan komersial dan fiskal harus didokumentasikan secara sistematis melalui rekonsiliasi fiskal. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga dokumentasi, yang keempat pelaporan. Selanjutnya ada tantangan dalam praktik nih, yang adalah nilai wajar versus nilai historis, transaksi lintas negara, transaksi lintais, dokumentasi, dan resiko. Selanjutnya, kesimpulan menuju kepatuhan maksimal. Ada dokumen yang sah. Pastikan setiap perolehan aset didukung bukti transaksi yang lengkap dan sah secara hukum. Rekonsiliasi berkala. Lakukan rekonsiliasi fiskal secara rutin, bukan hanya saat di akhir tahun, untuk meminimalkan risiko koreksi. Yang terakhir, keunggulan strategis. Jadikan pemahaman akuntansi pajak sebagai competitive advantage yang melindungi dan mengoptimalkan nilai perusahaan.